Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber kita keren banget nih. Buku TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking dari Chris Anderson sendiri. Ini bukan cuma soal teknis ngomong, tapi lebih ke filosofi gimana sih cara berbagi ide. Oke, misi kita hari ini adalah nyaring intisari paling penting dari buku ini buat Anda. Gimana caranya biar ide penting itu benar-benar nyampe, terasa asli dari kita, dan ya itu, bikin koneksi sama yang dengerin. Nanti kita lihat nih, kata Anderson, kuncinya bukan di trik panggung doang, tapi ada yang lebih dalam. Termasuk soal pilihan baju kita juga ternyata. Bener banget. Anderson tuh di awal udah nekenin satu hal penting. Fondasi presentasi yang bagus itu bukan soal gimana ngomongnya, tapi apa yang mau disampaikan. Jadi, punya ide yang emang berharga, yang penting buat audiens, itu titik awalnya. Oh, jadi idenya dulu ya yang utama? Iya banget. Tanpa itu, teknik sebagus apapun ya kerasa kosong aja gitu. Dia malah bilang, fokus ke delivery atau cara penyampaian sebelum idenya matang, itu kesalahan paling gede yang sering dilakuin pembicara. Oke, paham. Jadi ide adalah raja lah istilahnya. Tapi buku ini kan juga nggak ngabaikan cara penyampaiannya kan? Gimana ide bagus tadi bisa nyambung sama audiens? Nah, tepat. Setelah idenya solid, baru deh koneksi jadi fokus selanjutnya. Di sini Anderson nyorotin elemen-elemen yang manusiawi banget. Kayak kontak mata yang tulus, bukan cuma nyapu pandangan kemana-mana, Kontak mata ya? Oke. ya. Terus? Terus senyuman, senyuman yang benar-benar muncul dari semangat kita, bukan yang dipaksain gitu. Dan yang ini menarik nih, keberanian buat nunjukin sedikit vulnerability, sedikit kejujuran lah. Wah, vulnerability atau kejujuran ini menarik. Biasanya kan orang maunya tampil sempurna ya. Kok ini malah disuruh nunjukin sisi nggak sempurna? Gimana tuh? Justru itu, gimana ya? Itu yang bikin kita kelihatan manusiawi dan bisa dipercaya. Saat pembicara berani jujur, mungkin soal keraguannya, kesalahannya, atau bahkan gugupnya dia, itu malah bisa jadi jembatan emosional. Oh, jadi kayak bikin penghalang antara pembicara dan audiens jadi runtuh gitu ya? Iya, semacam itu. Audiens jadi ngerasa lebih dekat, lebih terbuka buat nerima gagasannya. Tapi ingat ya, ini bukan soal ngeluh atau curhat berlebihan, tapi lebih ke nunjukin sisi otentik kita aja. Kayak cerita Anderson sendiri itu ya, waktu dia ngomong pakai kaos putih lecek gitu setelah bisnisnya kena masalah. Betul. Atau Amanda Palmer yang bajunya sampai basah kuyup keringetan saking semangatnya di panggung TED. Justru momen-momen gak sempurna kayak gitu yang bikin audiens ngerasa, wah ini orang beneran nih. Persis. Itu contoh autentisitas yang ya ekstrim tapi berhasil. Nah, dari sini nyambung nih ke topik spesifik yang sering banget ditanyain orang. Soal busana. Pakaian kita pas tampil. Nah ini dia topik panas. Gimana sebaiknya kita berpakaian? Buku ini ngasih saran spesifik nggak? Ada. Anderson mengutip saran dari direktur konten TED waktu itu, Kelly Stossel. Intinya gini, pakai baju yang bikin Anda nyaman dan percaya diri. Sesuatu yang rasanya, ya, Anda banget gitu. Oke, nyaman dan jadi diri sendiri. Tapi, pasti ada tapinya kan? Haha, ya ada tapinya. Jangan sampai baju itu malah jadi distraksi. Jadi gangguan yang ngalihin perhatian orang dari pesan utama Anda. Jadi perlu dipikirin juga audiensnya siapa, acaranya kayak apa. Ah, oke. Jadi pertimbangannya itu ya, kenyamanan, keaslian diri, tapi juga konteks, dan jangan sampai ngeganggu fokus ke ide. Betul. Intinya, apakah pakaian ini ngebantu atau malah ganggu fokus ke ide? Itu pertanyaannya. Jadi ingat cerita Anderson lagi soal rompi kuningnya yang ngejreng banget itu? Iya, yang bikin dia kayak lebah katanya. Haha, iya. Itu jelas distraksi banget sih. Tapi di sisi lain, ada juga cerita Barry Schwartz yang tampil di TED cuma pakai kaos sama celana pendek. Nah, itu dia. Karena waktu itu panas banget kan katanya. Dan presentasinya Schwartz tetap viral. Kenapa? Ya karena kekuatan idenya itu tadi. Oh, jadi substansi bisa ngalahin formalitas ya kalau gitu? Bisa banget. Tapi contoh rompi Anderson tadi juga jadi pengingat, ada batasnya juga. Pakaian Schwartz itu sesuai konteks cuaca dan nggak teriak minta perhatian gitu. Sementara rompi kuning Anderson, ya jelas narik fokus ke rompinya, bukan ke pesannya. Oke. Jadi garis batasnya lumayan jelas ya. Apakah baju ini ngebantu saya nyaman, fokus ke pesan dan koneksi, atau malah bikin orang lebih memperhatiin baju saya daripada omongan saya? Gitu ya? Tepat sekali. Busana itu alat pendukung aja, bukan bintang utamanya.
Tujuannya ya buat bikin Anda ngerasa jadi diri sendiri, jadi energinya bisa full buat nyampein gagasan dan nyambung sama audiens. Jadi ya hindari aja apapun yang terlalu rame, terlalu mencolok, atau nggak pas sama konteks acaranya. Pokoknya yang bisa mencap perhatian. Fokusnya tetap di ide Anda. Sip, sip. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, intisari utamanya apa aja nih? Pertama, yang paling penting, punya gagasan yang bener-bener berharga buat dibagiin. Itu nomor satu. Betul. Kedua, bangun koneksi yang tulus. Lewat kontak mata, kejujuran tadi, tunjukin sisi manusiawi Anda. Oke. Dan yang ketiga, soal busana. Nah, soal busana, pilih yang bikin Anda nyaman, otentik. Tapi ingat, jangan jadi gangguan. Pakaian Anda tuh idealnya menghilang aja ke latar belakang, biar ide sama koneksi Anda yang lebih bersinar. Audiens tuh pada akhirnya lebih peduli sama apa yang Anda omongin dan gimana itu relevan buat mereka, bukan merek baju Anda apa. Asal penampilan Anda mendukung pesan, bukan malah ngalangin. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau memang ide dan koneksi itu intinya, gimana caranya Anda bisa secara sadar gitu pakai seluruh aspek presentasi diri Anda, termasuk pilihan baju yang paling Anda banget. Bukan cuma sebagai hiasan, tapi sebagai alat yang strategis buat nguatin dan ngangkat ide paling penting yang pengen Anda sampaikan ke dunia. Coba direnungkan.